Bapa dalam surga, pujian kami terhenti. Saat ini kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui hamba-Mu Pak Robert. Tuhan berkati setiap persiapan yang sudah dilakukannya. Tuhan yang tahu isi hatinya. Biarlah melalui hamba-Mu Pak Robert, Tuhan yang pakai kebenaran firman Tuhan boleh dikabarkan. Kami semua boleh dikuatkan. Bukan hanya yang pembicara, bukan jemaat yang dikuatkan, tapi setiap firman-Mu itu bermanfaat buat yang berbicara dan yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkata-katalah Tuhan, sembunyikan perbuatan dalam salib-Mu Bapa, sehingga setiap perkataannya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Jadikan kami tanah-tanah yang subur untuk siap ditabur, sehingga semuanya boleh bertumbuh dan berbuah dan menghasilkan buah yang berlimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkata-katalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Yudi, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali kembali kita bisa bertemu dengan sukacita ilahi, dan kami bersyukur kepada Bapak Gembala Anda, Bapak Jerry, kepada seluruh sidang jemaat. Kami bersyukur buat diberikan kesempatan untuk kembali menyampaikan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya bawakan satu tema yang tidak asing bagi kita, yaitu Aku mengasihimu. Amin. Bisa tampilkan PPT-nya. Aku mengasihimu. Seorang istri berkata kepada suaminya demikian, Pak, apakah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mencintai aku? Kata bapaknya, oh jelas, aku mencintaimu. Buktinya mana Pak? Engkau mengasihi aku, bahkan engkau selingkuh. Katanya mencintai, tapi kok selingkuh? Kata papanya, mama nggak tahu selingkuh itu ada singkatannya. Selingkuh Anda tahu nggak? Para bapak-bapak, selingkuh ada singkatannya? Kalau tahu bahaya. Selingkuh, selingan indah keluarga utuh. Kata mamanya, apaan selingkuh selingan indah keluarga utuh? Yang ada juga selingan indah keluarga rubuh. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Dia berkata, aku mengasihimu. Siapa sih yang berkata aku mengasihimu? Tuhan mengasihi kita. Amen. Tadi kita bertemu lagi, oh saudaraku, saudariku. Apa laginya tadi? Tuhan cinta kepada kita. Amen. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, selalu baru setiap pagi. Amin Bapak Ibu. Amen. Kita lihat di Maliaki 1 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan saya ambil dari Maliaki 1 ayat 1 sampai 3. Silakan, boleh saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, kita baca sama-sama ya, karena ini ayatnya cuma sedikit, jadi kita baca sama-sama. Maliaki 3 ayat 1 sampai 3, 2, 3 ya. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan kata-kata Maliaki, aku mengasihi kamu. Firman Tuhan, tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kau mengasihi kami? Bukankah demikianlah firman Tuhan? Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu membuat keturunannya menjadi sendiri, dan tanah pusatanya kujadikan padang gurun. Amin. Silakan duduk, berbahagia orang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya firman Tuhan. Haleluya. Saya begini, jangan supaya tahu ya. Ya. Dikatakan di sini ayat pertama, ucapan ilahi firman Tuhan kepada Israel dengan perantara Maliaki. Anda tahu bahwa Maliaki merupakan seorang nama ya. Dan kitab ini adalah kitab terakhir dari Perjanjian Lama. Tentunya hari ini saya nggak bawakan Maliaki 3 ayat 10 tentang perpuluhan ya. Maliaki adalah seorang hamba Tuhan, merupakan nabi yang terakhir di Perjanjian Lama. Setelah itu
vakum. Tuhan tidak berbicara apa-apa selama, Anda tahu berapa tahun? 400 tahun Tuhan diam. Setelah itu baru masuk perjanjian baru. Nabinya dimulai dari Yohanes Pembaptis. Begitu kurang lebih ceritanya ya. Nah, kita sebelum baca konteks ini kita belajar, kita harus tahu dulu konteksnya ini seperti apa. Maleakhi ini merupakan kitab terakhir. Anda tahu Maleakhi merupakan nabi kecil. Kenapa dia disebut nabi kecil? Karena saat dia dipanggil seorang nabi itu, dia waktu kecil. Salah ya Bapak Ibu ya. Disebut nabi kecil karena panjang lebarnya surat. Karena Maleakhi cuma 4 pasal. Nah, kalau nabi besar itu seperti Yeremia. Yeremia itu menulis suratnya itu panjang, 52 pasal. Sedangkan Yeskiel juga nabi besar, itu 48 pasal. Jadi tergantung nabi besar, nabi kecil, nggak tahu juga di dalam Alkitab belajarnya di dalam teologi begitu ya Pak ya. Diajarin nabi kecil, nabi besar, yaitu ini salah satu Maleakhi ini nabi kecil gitu ya. Hagai, Esra itu nabi kecil gitu ya. Nah, itu kurang lebih namanya seperti itu. Nah, kemudian dia berkata, ucapan ilahi firman Tuhan, diulang 2 kali gitu ya. Tapi sebelum saya ke sana, kita belajar sejarah terlebih dahulu. Sejarah itu memang satu, siapa yang suka pelajaran sejarah? Ada? Istri saya beberapa ya, Bapak Gembala kita suka sejarah. Saya sebenarnya nggak suka sejarah Bapak Ibu, karena sejarah itu sangat mematikan. Anda belum tahu aja, sangat mematikan pelajaran itu. Pelajaran sejarah pelajaran yang sangat mematikan, dibawakan oleh profesor yang sebentar lagi juga akan mati. Belajarnya orang-orang yang sudah mati, betul nggak? Sejarah ya belajar orang-orang sudah mati, dan diajarkan profesor yang sudah akan mau mati, dan didengarkan oleh orang-orang yang juga akan mati. Karena sejarah itu Anda nggak tahu. Kalau sekolah Alkitab ditanyakan Martin Luther, Anda tahu nggak Martin Luther? Bapak reformator tahu kan? Tapi dalam ujiannya ditanya, kapan ulang tahun ibunya Martin Luther? Bukan Martin Luthernya yang ditanya, kapan ulang tahun ibunya Martin Luther? Nah, itu dia matang itu, ya kan? Ulang tahun istri aja ada yang nggak tahu. Ada yang tahu nggak ulang tahun istri? Jangan boro-boro ulang tahun mamanya Martin Luther, ulang tahun istrinya kadang-kadang lupa. Nah, ada juga ditanyakan di dalam Alkitab itu, siapa hamba Tuhan yang menginjil pakai kuda putih? Anda tahu? Jawabannya adalah Pangeran Diponegoro. Bukan ya, John Wesley. Nah, itu sejarah. Hidup udah rumit, suruh pelajari ini kayak gitu lagi. Aduh, hidup tambah rumit. Nah, konteksnya apa sih Maleakhi ini? Anda tahu bahwa dari, ini sejarah ya, sedikit dari Daud, Raja Daud punya anak namanya Salomo. Dari kerajaan Salomo itu pecah 2 kerajaan, yaitu kerajaan utara yaitu Israel, kerajaan selatan itu Yehuda. Seperti itu. Nah, kemudian kerajaan utara Israel ini dijajah oleh bangsa Asyur, dan Yehuda dijajah oleh Babel, ya. Kemudian dari Raja Babel ini dikalahkan oleh Raja Persia. Itu sejarahnya kan? Anda tahu nggak? Nggak tahu kan? Iya, makanya nggak perlu tahu juga, tapi cuma sayang sekali Anda sekarang udah tahu ya? Nah, jadi di masa pembuangan di Babel ini, semenjak Babel dikalahkan Persia, ini bangsa Yehuda pulang selama pembuangan 70 tahun. Jelas ya? Saat mereka pulang inilah dilayani oleh Nabi Maleakhi. Sampai situ ya, ngerti dulu ya. Nah, saat mereka pulang,
Dari pembuangan itu, Raja Persia begitu baik. Ayo pulang. Bangsa Yehuda pulang. Nah, sekarang boleh bangun bait suci. Oh, mereka bangun bait suci, bangun tembok-tembok Yerusalem. Mereka kembali lagi seperti suatu bangsa. Sampai situ jelas ya kita ya. Nah, itu kurang lebih sekilas mengenai konteksnya. Kemudian, kalau kita baca di sini, dia ada katakan ucapan ilahi firman Tuhan. Berarti ini merupakan pesan-pesan terakhirnya Tuhan. Betul ya? Udah kitab terakhir, kemudian juga setelah itu Tuhan diam selama 400 tahun. Oleh karena itu, kitab ini begitu penting tentunya. Ini merupakan istilahnya pesan-pesan terakhir. Makanya dikatakan ucapan ilahi firman Tuhan. Beda gak sih ucapan ilahi dengan firman Tuhan? Ternyata ada bedanya Bapak Ibu. Itu sama. Kenapa? Kalau sama diulang 2 kali. Artinya sesuatu kalau yang diulang 2 kali berarti terjadi satu penekanan yang dimana Tuhan sungguh ingin menyatakan sesuatu. Amin sampai situ? Jelas dulu ya. Berarti ada sesuatu yang Tuhan ingin tekankan. Sampai dia ngomong 2 kali. Nah, Tuhan ingin dengar baik-baik apa yang aku pesankan kepada anda bangsa Yehuda. Demikian juga kepada kita semua. Dengar baik-baik. Masalahnya kalau kita seringkali berdoa ingin didengar oleh Tuhan. Betul demikian? Atau cuma saya doa? Tetapi seringkali kita tidak mau dengar suara Tuhan. Kita dengar suara Tuhan dari mana? Itu pembacaan Alkitab dengan rutin setiap hari. Yang mau katakan amin. Sekarang pertanyaannya, selain Bapak Gembala dan Ibu Gembala ya, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Wah, luar biasa. Jemaat di tempat ini sangat rendah hati Bapak Gembala. Walaupun baca tapi tidak angkat tangan. Ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Jadi hal yang luar biasa kita baca setelah itu. Ucapan ilahi firman Tuhan kepada siapa? Israel. Loh. Kenapa Israel? Israel kan kerajaan utara. Kerajaan selatan itu Yehuda. Tuhan mau berkata demikian Bapak Ibu. Sekalipun morak-marik kehidupan kerohanian mereka jatuh memberontak, tetapi ini kan bangsa Yehuda yang pulang Bapak Ibu, kerajaan selatan, tapi tetap dikatakan Israel. Sampai hari ini tetap namanya Israel. Artinya apa? Sekalipun engkau jatuh dalam dosa yang seperti apapun, engkau tetap umatku. Engkau adalah perjanjianku, tetap aku pegang. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Dikatakan ayat yang kedua, dikatakan begini. Aku mengasihi kamu. Jadi ini pesannya Bapak Ibu. Apa dong pesannya? Pesannya yang tulis pertama, aku mengasihi kamu. Tapi Yehuda berkata gini, bagaimana kau mengasihi kami? Kira-kira kurang ajar nggak sih demikian? Contoh misalnya, ibu-ibu, ya ibu-ibu ya, bapakmu pulang dari kerja. Kamu sepanjang hari sudah kerja, beresin, nyapu, ngepel, cuci piring, cuci baju, beresin PR anak-anakmu. Tapi waktu suamimu pulang, dia lihat ada satu piring yang kotor, satu aja. Dia berkata, "Ma, kerjamu apa sepanjang hari ini?" Ibu-ibu kira-kira marah atau senyum-senyum? Kira-kira marah atau senyum? Apa istri saya doang yang marah begitu? Marah nggak? Marah lah. Tapi begitu sabarnya loh Tuhan kita. Makanya saya pelan-pelan Bapak Ibu saya bawa ini.
Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tapi dia berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi kami? Wow. Bapak-bapak kalau pulang, udah kerja seharian, tapi ternyata beras kosong di rumah. Mamanya, kerja apaan kamu? Seharian, sebulan ini beras saja nggak sanggup beli. Kira-kira para suami-suami di tempat ini marah nggak? Artinya Bapak Ibu, ekspektasi kita jauh daripada pengharapan. Mereka pulang, makanya dia kata gini, bagaimana engkau mengasihi kami? Karena begini, mereka berharap ini. Padahal Tuhan sudah menolong mereka loh, bawa pulang, betul ya? Bawa pulang. Tapi mereka melihat gini, bait suci dibangun, tapi kecil, gak seperti yang Salomo itu loh, gede, megah, tembok kecil begini. Jadi mereka menganggap sepi pertolongan Tuhan. Ekspektasinya besar. Harusnya jadi bangsa yang besar dong, terkenal. Kok gitu-gitu aja, kok biasa-biasa aja. Kitab ini luar biasa loh Bapak Ibu, sabarnya Tuhan. Tuhan dimulai dari ayat ini, dimulai, aku mengasihi kamu. Di kitab Maleakhi 4 yang terakhir, itu janji Mesias kepada bangsa Israel dan juga kepada dunia. Di tengah-tengahnya itu kecaman Tuhan atas ibadah mereka. Jadi bukan Tuhan mulai dari kecaman, tapi dia mulai dulu dari aku mengasihi kamu. Karena apa? Di saat kita menyadari betapa Tuhan mengasihi kita, itulah merupakan alasan yang kuat kita beribadah dengan sungguh-sungguh, dan itulah alasan yang kuat kita taat kepada Tuhan. Kalau kita tidak menyadari betapa Tuhan mencintai kita, kita sulit untuk mengasihi Tuhan. Demikian juga kita sulit beribadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu, hari ini coba renungkan kebaikan Tuhan. Sering kali ada pernyataan yang berkata 1000 kebaikan Tuhan, hanya 3 yang kita ingat. Coba kita pagi ini renungkan sejenak dari yang tadi malam, kebaikan Tuhan kepada kita seperti apa. Tadi istri saya berkata, ayo kita datang ke tempat ini aja bisa bernafas, kita sehat. Itu sudah merupakan kasihnya Tuhan. Kita bisa tidur dengan nyenyak, itu sudah berkat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang tadi malam tidur dengan nyenyak? Nah, luar biasa, itu berkat Tuhan. Ada jemaat yang tidak bisa tidur selama setahun, menderitanya begitu luar biasa. Dia punya penyakit 1 tahun tidak bisa tidur Bapak Ibu. Nah, kalau Anda bisa tidur, itu merupakan berkat Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu melimpah kepada Anda. Terlebih Anda sakit khotbah Anda tertidur. Jangan ya Bapak Ibu ya, jangan. Nah, dikatakan demikian bahwa aku mengasihi kamu karena ekspektasinya terlalu besar. Dengan cara bagaimana kau mengasihi aku? Pada wujud Tuhan itu bukan sekedar uang, kesehatan, keluarga baik-baik, kita bisa datang menyembah memuji Tuhan, itu berkat Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Nah, inilah yang membuat bangsa Yehuda berkata, dengan cara bagaimana kau mengasihi aku? Hidup kok begini-begini aja? Ada nggak sih yang merasa hidup begini-begini aja? Nggak ada tuh mujizat spektakuler. Setiap minggu aku setia datang kepada Tuhan menyembah. Nggak ada yang spektakuler. Itu yang dirasakan oleh bangsa Yehuda. Makanya di waktu Tuhan berkata, aku mengasihi kamu, dia orang tuh ragu akan kasih Tuhan. Maka hari-hari ini Anda ragu akan kasih Tuhan. Jangan-jangan kita ragu akan kasih Tuhan. Di saat kita diberkati secara keuangan, kita bisa berkata, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Coba kalau di kantong Anda kering,
Bisa Yesus kok luar biasa, bisa seperti itu. Kerja, kata istri saya. Kalau ada uang kerja, ini seperti itu. Jadi kalau keadaan yang sulit-sulit sekali kita bilang bahwa Tuhan bilang mengasihi aku, cara apa? Hidupku susah, sulit. Apalagi polusi yang sekarang ini lagi, aduh. Iya kan? Kendaraan Anda sudah diuji emisi belum? Saya bukan di pemerintah ya Bapak Ibu. Nah, jadi dengan cara bagaimana? Lihat ekspektasinya itu, coba. Oke. Ekspektasi berbeda dengan realita. Lanjut. Anda beli burger dari iklannya, betul nggak? Promo waktu itu 17 Agustusan kan murah tuh. Dia tampil kan begitu kan? Kita pakai Gojek belinya. Pulangnya seperti itu. Dan datangnya seperti itu. Jadi pengharapan kita berbeda dengan ekspektasi kita. Kita maunya seperti yang kayak digambar dong. Kok datangnya seperti ini? Belum lagi yang ulang tahun. Yang ulang tahun tuh, lihat. Karena tadi lanjut yang ulang tahun. Lihat dong yang tadi dulu dong, dari buka dulu. Gimana sih? Yang tadi, buka dulu yang tadi. Aduh. Yang cewek yang tadi. Nah, ini kan satu-satu. Nah, waktu kita ulang tahun anak, kita lihat mau seperti ini. Benar nggak ya? Yang datang kuitannya seperti itu. Ternyata datangnya seperti apa? Nah ini lanjut. Ini beda, ini monster ini datangnya. Beda kan? Ekspektasi berbeda dengan harapan kita. Tuh. Tuh ya, ini jadi ketawa. Nah, terus kemudian lanjut. Maunya slim fit, ya lihat. Berikutnya lagi fotonya. Mau slim fit sebelah kiri, ekspektasinya gitu, realitanya gitu, kelebihan berat badan Bapak Ibu. Nah lanjut ya, sehingga saat realita kita jauh berbeda dengan apa yang kita harapkan, apa yang terjadi? Nah, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Ini pertanyaan Anda dan saya. Kalau realita kita berpikir caranya seperti ini, ternyata ekspektasinya berbeda dengan harapan kita. Karena harapan kita keliru Bapak Ibu. Sehingga kita berkata, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Berikutnya lagi, di manakah keadilan Tuhan? Berikutnya lagi, apakah Engkau mendengar doa kami? Bukankah semuanya itu terjadi karena kita ragu akan kasih Tuhan? Amin. Di saat Anda ragu akan kasih Tuhan, imbasnya kepada ibadah. Makanya ibadah tidak dengan sungguh-sungguh. Itu imbasnya Bapak Ibu. Melayani juga dengan tidak sungguh-sungguh. Imbasnya itu kalau Anda ragu kepada kasih dan cintanya Tuhan. Nah, bangsa Israel ini demikian. Mereka ragu akan kasih Tuhan. Ekspektasinya berbeda. Contoh, saya kasih contoh sederhana supaya ilustrasinya itu Anda gitu ya. Seorang pengusaha seorang bapak, dia ini meninggal karena sakit keras. Tahu ya, sewaktu sakit keras pasti dia ada pesan terakhir. Demikian ini pesan terakhir Kamaleaki kan. Penting nggak? Penting sekali. Anda harus menangkap pesan terakhir daripada Tuhan. Nah ini seorang ayah ini demikian. Dia udah sakit keras, seorang pengusaha susu kacang yang sukses dia itu memanggil anak-anaknya sekolah di luar kota. Ya, ada 3 anaknya sekolah di luar kota. Dia panggil pulang karena ini udah sakit keras. Dia panggil pulang, dia hadap kepada ayahnya bilang, "Nak, sebentar lagi mungkin papa akan meninggal. Oleh sebab itu ada pesan-pesan terakhir dari Papa kepada kalian semua, supaya kalian akur, rukun, dan tidak berantem. Oleh karena itu Papa akan membagi bagian kalian masing-masing supaya tidak berantem di kemudian hari." Anak yang paling besar, Anda mendapat bagian kantor yang terbesar di Jalan Sudirman. Anak yang kedua, bagianmu adalah rumah sakit yang terbesar di kota ini.
Yang ketiga, anak ketiga adalah kamu bagiannya adalah ruko yang terbesar di kota ini. Terima kasih ayah, kata ketiga anaknya demikian. Oleh sebab itu, Papa, mana sertifikatnya? Ya kan, Papa simpan di mana sertifikatnya? Terus ayahnya berkata, sertifikat apa nak? Dia bilang gitu. Sertifikat tanah lah. Papa simpan di mana? Nanti Papa meninggal kan, kita harus ambil sertifikat tanahnya. Kalian keliru. Bukan sertifikat tanah, bukan sertifikat gedung itu Papa membagi bagian kalian. Bagian-bagian yang Papa bagikan itu adalah rute distribusi susu kacang. Bukankah ini ekspektasinya berbeda? Sangat. Ini yang kadang-kadang kita juga demikian dengan Tuhan kita. Ekspektasinya terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi, nggak tercapai, kecewa. Hari-hari ini, apakah Anda kecewa dengan Tuhan karena banyak pengharapanmu yang tidak terjadi? Apakah saya doang? Jangan hal seperti itu, hal yang sederhana misalnya ya. Saya kan konseling pranikah. Ada yang berkata, kok sebenarnya untuk mendapatkan pasangan kita itu harusnya seperti apa? Ada yang berkata, oh saya ingin mendapat suami yang humoris. Karena ekspektasinya apa? Kalau dapat yang humoris, dia akan bahagia, betul nggak? Tapi setelah menikah, apapun dibikin humor. Pak, hatiku lagi pegal. Oh iya, nanti aku panggil tukang pijat. Makin marah nggak tuh mamanya? Dibikin semua humor. Ekspektasinya tinggi, tapi setelah menikah beda. Terus kemudian aku lemot, dia Lola, cocok. Satu lemot, satu loadingnya lama, cocok, ya kan? Dua-duanya lemot. Itu istilah kita satu chemistry. Apa ya? Alkitab berkata sepadan. Satu lemot, satu Lola. Setelah menikah, anaknya jatuh berdarah. Dua-duanya satu lemot, satu Lola kan? Udah papa aja mikir dulu mah. Mikir dulu mau gimana nih anak. Anaknya udah berdarah. Papa lah, mama lah ambil keputusan. Harapannya selalu di waktu menikah seperti itu. Tapi setelah menikah beda, Bapak Ibu. Ya. Nah, coba lanjut. Apa yang terjadi? Mereka karena ragu dengan Tuhan. Ini akibatnya. Skeptis akan kasih Tuhan, tentu yang pertama. Yang kedua, cemar ibadahnya. Lihat, efeknya tuh menyimpang dari kebenaran. Itu Maliaki 2. Maliaki 2 ayat 10, menajiskan perjanjian. Kemudian di ayat kedua lagi, tidak setia dalam perkawinan. Yang ketiga, ini perpuluhan, korup dalam persembahan. Karena apa? Kembali lagi kepada akar persoalannya. Aku ragu akan kasih Tuhan, aku tidak merasa dikasih oleh Tuhan. Ini loh yang terjadi. Ibadah kita cemar. Ibadah kita tidak sungguh-sungguh. Harusnya terjadi reformasi secara rohani, tapi keadaannya ternyata rohani mereka itu amburadul. Nah, akar Tuhan mau bereskan adalah akarnya apa? Itu karena mereka kurang dicintai. Akarnya itu. Makanya Tuhan mau bereskan. Aku mengasihi kamu. Katakan kiri kanan. Aku mengasihi kamu. Katakan lagi, Yesus mengasihi kamu. Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Lanjut. Ucapan ilahi dia berkata, kenapa? Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Di kata aku mengasihi kamu itu seperti apa? Lanjut. Ini bahasa Inggrisnya. Aku mengasihi kamu artinya God did, God does,
God will continue to love. Jadi kata aku mengasihi kamu begitu luar biasa Bapak Ibu. Artinya aku mengasihi engkau sebelumnya. Terus God does, aku mengasihi engkau sekarang. Terus kemudian God will continue to love. Allah akan mengasihi engkau terus menerus. Tepuk tangan dulu, terus menerus. Allah akan mengasihi engkau terus menerus Bapak Ibu. Ayat berikutnya. Terus dia katakan begini, bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Wah. Jadi Tuhan menjawab ini. Waktu awal berkata, aku mengasihi engkau. Terus Yehuda berkata, dengan cara bagaimana engkau mengasihi aku? Tuhan buktikan. Ini loh bukti aku mengasihi engkau. Dengan cara perbandingan. Kalau orang kasih perbandingan, baru orangnya, betul ya? Dia kasih perbandingan. Ini loh, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Nah, kita ambil mengasihi Yakub. Jadi kasihnya Tuhan tuh ada dua, kurang lebih saya bahas pada siang hari ini, yaitu kasih Allah itu setia. Ya tadi ya sudah kita baca. Kemudian nanti kenapa dia membenci Esau, kenapa dia mengasihi Yakub? Kasih Tuhan yang kedua adalah berdaulat. Oke, ada dua ya. Kasih yang pertama, kasihnya Tuhan itu tidak sembarangan, yaitu kasih setia. Nah, kasih setia Tuhan, dia mau berkata gini, aku mengasihi. Anda tahu dari zamannya Yakub sampai Maliaki ini kurang lebih berapa tahun? Jatuh bangun, dikirimkan nabi. Wow, bangkit lagi rohaninya. Setelah nabi itu mati, tegar tengkuk, jatuh lagi dalam dosa. Udah diutus berulang-ulang nabi, tapi gagal terus. Nah, berapa tahun Allah setia sampai Maliaki ini, sampai dia berkata, aku mengasihi kamu. Kira-kira yang berkata, yang berpendapat kurang lebih 100 tahun. Angkat tangan. Ya ada? 500 tahun? Ada? 1000 tahun? Ada? Ada yang tidak mau tahu? (1.400 tahun kurang lebih. Wow. Jadi Tuhan kasih satu perbandingan ini sehingga Yehuda merasa wow. Harusnya wow. Kasih Tuhan tuh tak berkesudahan sampai hari ini aja udah 1.400 tahun aku tetap mengasihi engkau. Apalagi janji firman Tuhan berkata aku akan turunkan Mesias, janji Tuhan. Wow. Aku mengasihi Yakub. Ini tarik lagi ke sejarah ya. Tetapi membenci Esau. Ini ayat mengganggu sekali buat kita, betul ya? Kok Tuhan yang penuh kasih membenci Esau sih? Gitu ya. Nah, di Kejadian, di kitab Kejadian, Rahel ya tadi, Ribka ya. Ribka itu mandul, Ishak kan? Ribka itu mandul. Nah, setelah itu didoakan, akhirnya Ribka hamil. Ya, betul ya? Sekali hamil, buy one get one free. Langsung kembar Bapak Ibu. Ya, langsung kembar. Terus Tuhan berbicara kepada Ribka begini, ini kandunganmu ada 2 bangsa. Iya nih Tuhan, aku sakit ini di dalam perut berantem melulu. Jadi dia sakit, akhirnya nyesel juga punya anak gitu. Tadi minta anak, tapi setelah dikasih anak nyesel. Sakit ini minta ampun, ini 2 anak berantem. Makanya Tuhan bilang ini ada 2 bangsa. Dan dia berkata, yang tua akan menjadi hamba yang muda. Wow. Jadi ini ke arah bukan kasih Tuhan yang setia lagi. Ini sudah masuk ke kasih Tuhan yang berdaulat. Jadi kasih Tuhan tidak akan memilih kita dengan performa kita.
Oh, orang bilang, oh Yakub gini. Enggak, Bapak Ibu. Performanya tidak, mereka belum dalam kandungan, belum tahu yang jahat, yang baik, betul ya? Akhirnya yang keluar dulu siapa? Esau. Esau menjadi kakaknya, kemudian Yakub menjadi adiknya. Dan pemilihan itu sudah di dalam kandungan. Itu artinya Tuhan memilih dengan kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan ada dua, yaitu yang pertama dia memilih dengan bebas. Sekali lagi, Tuhan memilih dengan bebas. Kasihnya tentunya tidak sama dong, betul ya, kalau dia memilih dengan bebas. Demikian juga Tuhan memilih Anda semuanya itu kedaulatan Tuhan memilih dengan bebas, bukan karena perbuatan baikmu. Karena firman Tuhan berkata, bukan keselamatan, bukan perbuatan baikmu, bukan jeripayamu, itu hasil pemberian. Amin ya. Oleh karena itu, pemilihan Tuhan itu dengan kedaulatannya itu bebas. Kasihnya itu dia memilihnya itu dengan bebas. Tentu ada yang lebih, ada yang tidak. Itu kedaulatan dia, Bapak Ibu. Kalau sama rata, itu namanya jatah. Sekali lagi ya, kalau kasihnya Tuhan semua sama, kasih Tuhan tuh, Anda tahu, Tuhan benci gak sama orang yang di luar sana? Enggak. Dia berikan matahari sama. Jadi ada kasih Tuhan yang universal, ada kasih Tuhan yang memilih, beda. Tuhan tetap mengasihi kok kepada semua orang, betul ya? Tapi ada yang lebih. Nah, lebihnya itu kedaulatan Tuhan. Kita ciptaan, dia pencipta. Masa kita tanya dia, Tuhan kenapa kau memilih aku? Kenapa yang lain tidak? Ya dia kita pencipta, kita ciptaan kok. Dengan kurang ajar sekali kalau kita tanya kepada pencipta kita, kenapa dia nggak dipilih? Kok Tuhan nggak adil? Gitu ya. Kalau Anda ada di sini, berarti Anda dipilih. Amin. Tepuk tangan dulu dong para kita. Dia bebas dengan kedaulatan pencipta langit dan bumi, memilih Anda itu dengan bebas. Kalau semua sama rata, namanya sekali lagi apa? Jatah. Itu namanya jatah. Atau yang kedua namanya keharusan. Iya dong, kalau harus sama rata berarti harus dong. Enggak dong, dia kedaulatan kok. Nah, dia mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Membenci di sini sangat mengganggu saya. Ternyata ini kata itu sesuai dengan budaya saat itu. Di zaman dulu, waktu Yakub punya istri Rahel dan Lea, kita tahu. Dan Anda tahu Lea itu adalah istri tua, Rahel istri muda. Ya kan ya? Dan dia berkata, aku mengasihi Rahel, tapi aku tidak mengasihi Lea. Di kata aku tidak mengasihi Lea, itu kata budayanya itu adalah bahasa Ibraninya membenci. Jadi bukan arti membenci itu gak mau ketemu orang, kan gitu. Kalau kita benci orang gak mau ketemu, kalau ketemu mau gebukin dia terus, itu namanya benci kan? Bukan itu maksudnya Tuhan. Karena kalau dia menghindar terus, tuh Lea tuh anaknya lebih banyak daripada Rahel. Kalau dia menghindar terus, Lea gak punya anak dia. Berarti arti di sini mengasihi, artinya dan membenci di sini adalah kurang dikasihi. Makanya dikatakan aku mengasihi kamu, ini perbandingannya loh. Aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau. Artinya membenci di sini bukan karena dia kesel, menghindar, atau ketemu mukul terus, bukan itu. Anda tahu Esau itu merupakan bangsa yang diberkati secara materi loh. Esau kaya sekali ya Pak ya. Esau kaya sekali. Waktu dia bertemu dengan Yakub mau berikan sesuatu kepada, jangan adikku, aku sudah punya banyak sekali. Bukan Tuhan gak mengasihi Esau, Bapak Ibu, salah. Jadi tetap pemilihan itu berdaulat. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, kenapa dia mengasihi Yakub? Artinya gini, artinya dari keturunan Yakub lah nanti lahir Mesias. Amin. Lahir Yesus. Pemilihan itu loh. Dia mau berkata kepada bangsa Yehuda, aku mengasihi kamu, tapi membenci Esau.
Jelas ya sekarang ya di sini ya. Ayat ini nggak mengganggu Anda lagi. Harap-harap gitu ya. Nah berikutnya lagi begini. Yakub itu, lanjut. Yakub ini seperti, dia gagah, berbulu. Kan teman-teman berkata berbulu. Esau itu berbulu. Dia itu pemanah, ya kan? Pakai tombak, gagah. Gagah nggak? Harusnya kan Tuhan memilih orang seperti itu, memilih Esau. Tapi Yakub beda. Yakub kayak gini nih. Nah, itu dia. Naik kereta api itu. Tapi Tuhan memilih Yakub. Artinya bukan performance mereka. Kalau dikatakan mengapa Tuhan membenci Yakub? Membenci Esau. Harusnya juga bertanya mengapa Tuhan mengasihi Yakub. Betul nggak? Sesungguhnya dua-duanya itu mereka tidak masuk kriteria, tidak layak. Anda lihat kehidupan mereka dua. Yakub tukang menipu, nggak ada baik-baiknya. Bobrok, dua-duanya bobrok. Dua-duanya tidak layak dipilih oleh Tuhan. Demikian hidup Anda dan saya. Sebenarnya tidak layak dipilih untuk diselamatkan. Karena kita tidak tahu keberdosaan kita separah itu. Kita merasa kita layak. Enggak Bapak Ibu, kita sama sekali tidak layak. Dosa itu bukan Anda sudah berbuat. Benar gak? Anda sudah berbuat dulu baru disebut dosa. Enggak, statusmu sudah dosa semenjak Adam dan Hawa. Bukan itu saja, Anda diam saja juga dosa. Jangan berkata, aku nggak korupsi ke orang lain, nggak membunuh, nggak berzina. Firman Tuhan berkata di Yakobus 4 ayat 17, dia berkata gini, barang siapa yang tahu berbuat baik tapi dia tidak berbuat baik, sudah dosa. Wah. Jadi jangan anggap dirimu baik, Bapak Ibu. Anda tidak layak. Kita tidak layak. Anda tahu berbuat baik pun nggak berbuat, itu dosa. Wow, sama sekali kita tidak layak, Bapak Ibu. Makanya pemilihan Tuhan, kasih setia Tuhan itu, berdaulat itu anugerah. Anugerah. Katakan anugerah. Haleluya Bapak Ibu. Nah, kemudian ayat berikutnya lagi. Ada nggak ayat berikutnya? Tuhan dalam kedaulatannya dan anugerahnya tetap mengasihi kita meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Coba baca sekali lagi Bapak Ibu. 2, 3 ya. Meskipun kita tidak layak untuk menerimanya. Nah, kita tidak layak kalau kita sadar betapa berdosanya kita. Pemilihan itu merupakan satu anugerah buat Anda dan saya. Amin. Amin Bapak Ibu ya. Nah tadinya dia berkata, aku mengasihi kamu. Firman Tuhan. Ayat pertamanya, premis utamanya gitu ya. Nah, apakah Tuhan hanya sekedar mengucapkan firman? Dia melihat nabinya semua gagal. Akhirnya ini loh. Wow, dia berkata gini, aku akan mengutus firmanku. Nggak ada wow. Tadi dia hanya berkata aku mengasihi engkau, cuma ucapan. Tapi dia berkata karena nabi-nabiku gagal, semua orang gagal menuruti hukum Taurat, makanya dia berkata, aku mengutus firmanku. Ini sebagai bukti cinta kasihku yang sempurna dan terbaikku dan tersempurna. Aku berikan yang terbaik, yaitu firman diutus menjadi daging, yaitu di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang mati dan
bangkit buat Anda dan saya, supaya dimampukan kita untuk kembali kepada Dia. Wow, tepuk tangan buat Allah kita. Ini bukti yang kedua, kedaulatan Tuhan bukan sekedar Dia memilih dengan bebas, yaitu Dia melakukannya dengan tuntas. Dia melakukan kasihnya dengan apa? Dia buktikan dengan tuntas. Dia utus anaknya yang tunggal, yaitu di dalam Yesus Kristus yang mati buat Anda dan saya. Silakan buka ayatnya di Roma 5 ayat 8. Dia katakan begini Bapak Ibu. Roma 5 ayat 8 sampai yang ke-10. Haleluya. Roma 5 sudah muncul? Belum ya? Roma 5 ayat 8 sampai 10. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Roma 5 ayat 8 sampai 10. Akan tetapi Allah menunjukkan apa? Kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika apa? Ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih ayat 9, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, artinya apa seteru? Musuh. Tolong nanti kalau nggak bisa nggak apa-apa, buka di Roma 8 aja, yang selanjutnya ayat yang saya kasih. Jadi sewaktu kita seteru, musuh, Tuhan mau mati buat Anda dan saya. Amin. Ini yang lebih wow lagi. Ini yang lebih wow ya. Apalagi sekarang kita sudah menjadi anak-anaknya, maka masakan Dia memusuhi kita? Wow, betul nggak? Di waktu kita menjadi musuhnya, Dia mati buat Anda dan saya. Terlebih sekarang kita diangkat menjadi anaknya, masa Dia memusuhi kita? Jadi Anda, doamu, harapanmu tidak tercapai, jangan kecewa. Jangan ragu akan kasih Tuhan, merasa Tuhan jahat. Jangan. Tuhan gak memusuhi engkau. Sewaktu engkau musuh aja Dia rela mati kok buat Anda. Dia timpakan segala dosamu, pelanggaranmu kepada siapa? Harusnya engkau. Tapi Yesus gantikan Anda buat saya. Gantikan Anda dan saya di atas kayu salib. Amin. Bukankah itu wow? Oleh sebab itu Bapak Ibu, di saat bisa muncul? Nggak bisa? Oke, kalau begitu buka lagi satu ayat yang menguatkan kita. Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat yang ke-32. 2-3 ya. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Cuma masalahnya ekspektasi kita berbeda. Ingin kita jadi kaya, ingin sehat terus. Ini berulang-ulang ekspektasinya berubah. Waktu Yesus lahir, wah Mesias hadir. Dia ingin menjadi raja penyelamat, katanya Yesus juru selamat. Ayo dong, lepaskan kami dari penjajahan. Ekspektasinya murid-muridnya salah lagi. Sampai hari ini ekspektasi kita salah. Padahal Yesus mau bebaskan kita dari dosa dan kematian kekal, Bapak Ibu. Ini yang ekspektasinya salah. Juru selamat apa? Juru selamat akan dosa kita Dia lepaskan dan membawa kita kehidupan yang kekal itu loh. Penderitaan yang ada sekarang ini tidak sebanding, kata firman Tuhan, kemuliaan yang akan datang. Kita paling 70-80 tahun Bapak Ibu, tapi kemuliaan kehidupan kekal selalu
selama-lamanya. Wow, amin Bapak Ibu. Amin. Jangan gagal fokus hari-hari ini. Amin ya Bapak Ibu ya. Oleh sebab itu, ini akarnya loh. Kita melayani karena Yesus sudah melayani terlebih dahulu. Ambil cara berpikir pemahaman yang baru. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, kita mengasihi. Makanya ada lagu yang berkata, melayani, melayani lebih sungguh. Ayo pemusik, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Pemahamanmu beda. Terus kemudian dilanjutkan dengan mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Ayo kita mengampuni. Mengampuni lebih sungguh. Karena kenapa kita harus mengampuni orang lain? Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku. Mengampuni lebih sungguh. Lihat Bapak Ibu, pemahaman kita, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, baru kita mengasihi. Melayani, Tuhan terlebih dahulu melayani kita, Bapak Ibu, baru kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tapi ada WL yang menambah lagi, sebenarnya udah selesai harusnya. Dia tambah lagi. Bertobatlah, bertobat. Jangan nyanyi itu sama. Lebih sungguh. Dia nggak tahu akhirnya seperti apa. Bertobatlah, bertobatlah Bapak Ibu. Lebih apa? Lebih sungguh. Dia nggak tahu akhir lagunya itu. Tuhan lebih dulu bertobatlah kepadaku. Ngawur Bapak Ibu. Terlalu improvisasi, tidak latihan. Dia nggak tahu ujungnya seperti apa. Memang sih sebenarnya Tuhan kalau mau berkata, dia tobat sama kita sih. Tobat, gue lihat anak-anakku ini tobat. Kalau kita kan sering begitu ngomong sama anak, tobat gue sama anak gue ini, tobat. Itulah kita, gobloknya kita Bapak Ibu. Haleluya. Sehingga sewaktu kita beribadah, itu merupakan kehormatan. Amin. Anda ada yang melayani suatu kehormatan. Kalau Anda merasa Tuhan mengasihi engkau, melayani beribadah kita hari ini merupakan kehormatan loh Bapak Ibu. Kalau tidak, camkan baik-baik. Kalau tidak, Anda beribadah, Anda melayani adalah bukan kehormatan, tapi pengorbanan. Itulah yang membuat engkau kecewa.
Harusnya kita melayani beribadah dengan sungguh-sungguh, karena kita sungguh-sungguh Tuhan sudah mengasihi aku. Dengan kasih-Nya yang berdaulat, kasih-Nya yang bebas memilih kita. Bahkan Dia utus firman-Nya untuk mati buat Anda dan saya. Harusnya kita lah, kalau kita sadar akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa, pasti Anda beribadah minggu depan berbeda dengan hari ini. Amin. Anda beribadah dengan sungguh-sungguh, melayani juga dengan sungguh-sungguh. Kalau tidak, itu Anda akan bukan penghormatan sebagai kehormatan, tetapi pengorbanan. Kalau pengorbanan, Anda pasti minta timbal baliknya. Kalau Anda nggak dapat timbal balik dari Bapak Gembala Anda pasti kecewa. Ya, sehingga Anda menganut 4 kali 4 16. Sempat tidak sempat Anda harus balas. Iya, kalau tidak satu kehormatan, kalau itu cuma sekedar pengorbanan, iya, Anda apapun yang Anda beri, Anda hitung-hitungan kepada Tuhan. 4 kali 14, pantun lagi dengan Tuhan. 16. Sempat nggak sempat, Tuhan harus balas. Dengan apakah ku balas? Malaikat berkata, Anda tidak perlu membalas, karena kasih Tuhan itu anugerah. Anda nggak bisa balas, Bapak Ibu. Haleluya. Oleh sebab itu, sehingga engkau datang kepada Tuhan saat Anda beribadah berbeda. Minggu waktu ibadah itu merupakan satu perayaan akan kasih-Nya Tuhan. Minggu datang beribadah melayani Tuhan itu sebagai perayaan kebaikan Tuhan. Sehingga waktu ibadah dan melayani Tuhan, hatimu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Jika mari Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Jika engkau merasa Tuhan kurang mengasihi engkau, atau engkau berkata, Tuhan, engkau mengasihi aku. Kalau engkau mengasihi aku, mengapa ini terjadi? Mengapa ini terjadi? Mengapa itu terjadi? Siang hari ini, saya mau berkata kepada Anda, Bapak Ibu. Firman Tuhan menjawab, aku mengasihimu. Tuhan mau menjawab semuanya itu atas pergumulanmu. Aku mengasihimu. Mari Bapak Ibu, buka hatimu sekali lagi. Pahami cara Tuhan mengasihimu. Yakini bahwa Tuhan selalu mengasihimu. Immanuel, Allah beserta dengan kita selalu. Amin. Haleluya. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika serahkan anaknya. Haleluya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih Allahku. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh terbukti. Engkau telah membuktikan kasih-Mu Tuhan ketika serahkan melalui Yesus Kristus. Engkau menyerahkan kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Mari angkat kedua tanganmu bersyukur. Bersyukur.
dan pergumulan. Apabila engkau kecewa, bahwa engkau ragu akan kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini menjawab Anda. Tuhan mengasihimu. Tuhan mengasihimu. Oh, haleluya. Apabila hari-hari ini engkau mungkin merasa mau mundur daripada Tuhan, kau tidak sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan karena keraguanmu akan kasih Tuhan. Engkau merasa kurang dikasihi, engkau bandingkan dengan orang lain. Tuhan itu tidak adil. Apakah Tuhan mendengar doa-doamu? Apakah Tuhan mengasihimu apabila engkau selalu bertanya dalam hatimu? Tuhan mau menjawab, Tuhan mengasihimu. Aku mengasihimu, nak, lebih dari apapun. Sampai aku mengorbankan anakku yang tunggal di dalam Yesus Kristus mati buat engkau. Di saat engkau berdosa, di saat engkau masih musuh, Dia begitu mengasihi. Ada yang mau didoakan? Apabila ada pergumulanmu yang berat, ada yang mau didoakan, boleh maju ke depan. Nanti kami akan mendoakan Anda. Ampuni setiap kami, Tuhan. Apabila selama ini, Tuhan, kami merasa kami kurang dikasihi, sehingga berimbas dengan ibadah kami dengan sembarangan, dengan ibadah kami tidak sungguh-sungguh, bahkan kami melayani Engkau dengan tidak sungguh-sungguh. Ampuni kami selama ini, ampuni hati kami yang jahat ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan setiap kami, Tuhan, yang telah menguatkan kami, yang telah berbicara secara khusus kepada kami bahwa Engkau begitu mengasihi kami, Tuhan. Firman-Mu berkata Engkau begitu mengasihi kami, bahkan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Roh-Mu yang kudus tinggal dalam hidup kami, Tuhan, yang akan memampukan kami, yang akan menghibur kami, Tuhan, yang akan terus memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan Engkau memelihara iman kami, setia kami sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Bapak. Hamba-Mu sudah selesai berbicara yang terbatas. Allah yang tidak terbatas, mari terus kuatkan setiap anak di tempat ini, Tuhan. Penggembala di tempat ini, Pak Jeni beserta Ibu Gembala, Tuhan. Para sidang jemaat, para majelis, para pemusik, Tuhan berikan mereka kesatuan hati untuk melayani Engkau dengan sungguh-sungguh, karena Yesus telah terlebih dahulu mengasihi mereka. Terima kasih, Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.